Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak itu menunggu selama iddahnya 3 quru. Quru ini jamak daripada qur'un. Qur'un ini maknanya bisa suci, bisa haid. Jadi kan bertentangan tuh, suci dan haid bertentangan. Tapi lafadznya sama-sama qur'un. Sama kayak maula ini. Ada tuan, ada budak, tapi sama-sama maula. Ya. Kalau kita menyebut Allah maulana, ya, itu artinya junjungan kita, Allah Subhanahu. Tapi bedanya kalau maula itu budaknya udah dimerdekakan, ya. Kalau abdun itu atau amatun perempuan, budaknya belum merdeka. Jadi kalau maula itu artinya budaknya sudah merdeka. Ummu Aiman ini adalah orang yang sangat istimewa di dalam hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah Barkah atau Barokah binti Sa'labah. Beliau ini seorang yang berasal dari Habasyah. Jadi beliau ini Habasyiyah, ya, seorang yang berasal dari Habasyah. Habasyah itu mana? Habasyah itu sekarang namanya Ethiopia. Namanya apa? Ethiopia. Yang orangnya putih-putih itu, ya. Orangnya putih-putih di Ethiopia. Benar nggak? Ya. Ya kan kalau di foto klise itu yang hitam jadi putih kan, ya. Yang putih jadi hitam. Ya kalau kamu kan dipoto mukanya jadi hitam, rambutnya jadi putih, terbalik. Jadi kalau fotonya orang Habasyah jadi putih semua. Memang putih-putih semua. Inilah banyak budak-budak berasal dari Habasyah. Ya. Yang rajanya pernah menampung kaum muslimin yang hijrah pertama kali, yaitu Raja Najasyi, ya. Di sana negerinya Nasrani, ya. Dan akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Ummu Aiman ini ya, awalnya adalah budaknya Abdul Muthalib. Budaknya siapa? Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib wafat, maka diwariskan. Ya, budak itu diwariskan karena budak itu kayak harta. Ya, warisannya kepada Sayyiduna Abdullah, ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyiduna Abdullah wafat, ya, Rasulullah dalam kandungan, maka Ummu Aiman ikut dengan Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Sayyidah Aminah, ya, pergi bersama Ummu Aiman ziarah ke kota Yasrib, dulu belum kota Madinah. Jadi keluarganya Siti Aminah itu, Sayyidah Aminah itu banyak di Yasrib. Jadi ketika Rasulullah nanti hijrah ke Madinah, itu seperti pulang kampung, banyak keluarga juga di sana. Keturunan dari sana. Nah, pulang dari Madinah, ya, Rasulullah waktu itu umur 6 tahun, beliau wafat di tengah jalan di daerah namanya Abwa. Sayyidah Aminah meninggal. Ya. Rasulullah jadi yatim piatu umur 6 tahun. Masya Allah, beratnya kayak apa ya? Masih lahir nggak pernah lihat bapaknya, karena begitu lahir bapaknya sudah meninggal. Ya, apalagi zaman dulu nggak ada foto, jadi nggak tahu bapaknya kayak apa. Sampai umur 6 tahun ibunya yang wafat. Coba berat Rasul. Bahkan ada syair yaitu yang mirip-mirip dengan syair yang diucapkan oleh Sayyidah Aminah kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidah Aminah ini sudah tahu bahwa Rasulullah ini akan menjadi nabi akhir zaman, ya, karena beliau merasakan sendiri bagaimana proses persalinan Rasulullah, bahkan dari mulai sebelum hari kelahiran. Silakan baca di kitab Maulidnya, sampai bidannya saja adalah dua wanita suci yang bernama Siti Maryam dan Siti Asiyah, istrinya Fir'aun yang beriman. Itu datang khusus jadi bidan kelahirannya Rasul bersama para bidadari. Ya. Dan banyak keajaiban yang dialami oleh Siti Aminah dan tanda-tanda ya begitu istimewa pada diri ya Rasulullah SAW waktu kecil, ya.